Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Firmansyah dari kelas 9G absen 33. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah SWT karena atas berkat rahmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Oke teman-teman, aku akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema bijak bersosial media, stop cyberbullying. Teman-teman yang saya hormati, di era perkembangan teknologi digital saat ini, di saat zaman modern ini, banyak sekali informasi yang tersebar melalui media sosial. Informasi hoax pun bisa tersebar melalui media sosial. Memang media sosial memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita semua, seperti mencari cara atau searching, melakukan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Dan melalui media sosial kita juga bisa menambah teman atau juga mencari relasi, menambah informasi atau mencari informasi. 3. Menyalurkan bakat atau juga mengikuti lomba itu seperti prestasi. Namun dibalik manfaat tersebut ada sebuah masalah besar yang sering disepelekan oleh orang lain, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah sebuah tindakan menghina atau mempermalukan orang lain di media sosial. Adapun menurut Time Before Text, perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu yang menggunakan media elektronik secara yang tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Ada beberapa perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan ini merujuk pada hal kapasitas fisik dan mental. Ada banyak sekali dampak dari cyberbullying. Yang pertama, dampak tanpa batas. Berbeda dengan perundungan tradisional, dampak dari cyberbullying ini selama sangat lama, yaitu 24/7. Korban dibawa hingga ke rumah. 2. Dampak kesehatan mental dan emosional. Korban sering tidak percaya diri, tidak berdaya diri, sakit hati, sedih, dan cemas berlebihan. Dampak jangka panjangnya ialah menyebabkan yang pertama, rendah diri. 2. Depresi klinis. 3. Ketakutan sosial. 3. Dampak fisik. Karena si korban sering stres yang berlebihan, si korban dapat menyebabkan pusing, mual, sakit perut, atau pola makan yang tidak beratur. 5. Korban bisa melakukan perilaku self-harm dan resiko yang bunuh diri. Akibat tekanan yang ekstrim, si korban dapat menyakiti diri sendiri dan bisa dapat memicu bunuh diri yang sangat serius. Itulah dampak-dampak negatif dari cyberbullying. Dari sisi pelaku merasa aman karena berlindung di balik layar. Pada sebagian orang yang berkomentar jahat itu dianggap sebagai bercandaan. Tapi bagi si korban, orang yang berkomentar jahat itu sebagai penghinaan yang serius terhadap dirinya sendiri. Karena korban mengalami penghinaan yang
sangat serius. Si korban mengalami depresi dan tidak berani membuka media sosialnya. Tidak sedikit di mana korban mengalami sindiran dan tekanan di dalam media sosial. Hal ini membuktikan bahwasanya sebuah atau kata-kata yang ada di dalam media sosial tersebut dapat melukai hati si korban. Apakah kalian pernah dengar sebuah kata-kata seperti ini? Norak amat sih lu, jelek amat sih lu. Tapi pernahkah kalian menyukainya atau membiarkannya? Tanpa kalian sadari, perbuatan kita yang diam dan culun bisa memperkuat atau memperbesar tindakan cyberbullying tersebut. Oleh karena itu, kita itu harus bijak bermedia sosial. Bijak bukan berarti kita itu diam, tapi kita itu harus tahu kapan kalau kita diam dan berbicara. Sebelum melakukan tindakan apapun melalui media sosial, kita harus tanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah kalau kita berkomentar seperti itu akan melukai si korban? Dua, apakah ini bermanfaat? Kalau jawabannya semuanya tidak, lebih baik tidak perlu mempostingnya. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua memiliki peran untuk menghentikan tindakan cyberbullying seperti itu. Kita bisa memulaikannya dengan hal-hal kecil seperti yang pertama, kita tidak perlu ikut-ikut untuk berkomentar negatif. Dua, laporkan konten yang mengandung perundungan. Dengan itu, media sosial kita dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita semua. Mari kita ingat bahwa di setiap akun di media sosial itu ada seorang manusia yang memiliki perasaan dan pendengaran yang sudah dikaruniai oleh Tuhan. Jari kita memang kecil, tapi tulisan yang kita ketik di media sosial itu dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi si korban. Oleh karena itu, kita itu harus jadi pengguna media sosial tidak hanya cerdas otaknya, tapi kita juga harus berempati kepada si korban. Karena satu komentar baik bisa menguatkannya, dan kalau satu komentar buruk atau juga negatif dapat menghancurkannya dan dapat memperkeruh keadaannya. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan pidato dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.